Hukum humaniter internasional membentuk sebagian besar hukum publik internasional yang terdiri dari peraturan-peraturan untuk alasan-alasan kemanusiaan. Peraturan-peraturan tersebut membatasi hak pihak-pihak yang terlibat di dalam konflik dalam hal pemilihan alat dan cara berperang, serta memberikan perlindungan terhadap orang-orang yang seharusnya tidak terlibat di dalam konflik tersebut. Merupakan suatu ketentuan bahwa para pihak yang terlibat dalam suatu konflik bersenjata mempunyai hak untuk menggunakan senjata secara tidak terbatas untuk tujuan dan maksud tertentu dari peperangan. Pembatasan ini didasarkan pada dua ketentuan. Yang pertama yaitu ketentuan tentang prinsip-prinsip umum mengenai persenjataan yang sudah dikembangkan, dan yang kedua masyarakat internasional yang sudah menerima sejumlah larangan khusus atas setiap pembatasan di mana telah disepakati suatu bentuk tertentu dari persenjataan atau metode peperangan. Dari penjelasan di atas tersebut, jelaslah kiranya bahwa rasa peri kemanusiaan merupakan sesuatu hal yang umum yang telah dikenal oleh berbagai bangsa dan kebudayaan dari sejak dahulu kala. Baiklah, untuk kerangka teoritis atau kerangka pemikiran, kelompok kami akan mengambil dari berbagai aturan yang mengatur tentang larangan penggunaan senjata tertentu dalam peperangan. Pada dasarnya, dalam pelaksanaan perang itu seringkali melanggar atau mencederai nilai-nilai kemanusiaan. Contohnya saja dengan keterlibatan warga sipil dalam peperangan, bahkan hingga jatuhnya korban jiwa dari masyarakat sipil itu sendiri. Dengan demikian, kemudian dibentuklah sistem hukum atau seperangkat aturan yang mengatur tentang jalannya peperangan agar tetap berada pada jalurnya. Ya, hukum ini kemudian disebut dengan hukum perang sebagai bagian dari hukum internasional. Tujuan pokok dari hukum perang ini adalah untuk meningkatkan nilai-nilai kemanusiaan sehingga mengurangi keterlibatan warga sipil dalam peperangan, untuk mengurangi dampak menimbulkan korban jiwa dari masyarakat sipil itu juga, dan untuk membatasi kawasan yang menjadi zona perang. Hukum perang sendiri telah berkembang sedemikian rupa dan terus diperbarui hingga saat ini. Terdapat beberapa aturan yang telah dibuat melalui beberapa konvensi dalam hukum perang. Nah, hal ini dapat kita simpulkan bahwasanya perang telah berkembang sedemikian rupa, dan aturan-aturan dalam peperangan itu juga kemudian harus diperbarui untuk dapat mengurangi dampak negatif dari perang yang dirasakan oleh masyarakat sipil. Salah satunya dengan melarang penggunaan senjata tertentu dalam terjadinya peperangan. Baiklah, pada pembahasan kali ini saya akan menjelaskan mengenai larangan penggunaan senjata perang tertentu dalam suatu konflik bersenjata. Seiring dengan perkembangan konflik yang semakin meluas, setelah berakhirnya Perang Dingin, baik yang mengatasnamakan perdamaian dunia maupun untuk kepentingan negara tertentu, tidak jarang pelanggaran-pelanggaran terhadap ketentuan hukum perang dilanggar. Terlebih lagi, bila kita melihat kepada kemajuan teknologi yang pesat, sehingga mempengaruhi seluruh aspek kehidupan manusia, tidak terkecuali terhadap teknologi perang itu sendiri, di mana tujuannya adalah untuk menghancurkan dan melumpuhkan pihak negara lawan dalam waktu sesingkat-singkatnya dengan cara yang lebih efektif dan efisien. Untuk itu, manusia menciptakan senjata-senjata mutakhir seperti senjata nuklir, biologi, dan kimia. Senjata non-konvensional ini dikenal juga sebagai senjata pemusnah massal. Hukum humaniter yang berlaku dalam perang atau jus in bello antara lain mengatur cara dan alat berperang yang diizinkan. Ketentuan-ketentuan ini pada umumnya terdapat dalam konvensi-konvensi Den Haag, dan oleh karena itu ketentuan tersebut disebut dengan Hague Law of War. Berdasarkan hal ini, maka pihak yang berperang akan selalu mengusahakan untuk melumpuhkan, membunuh, atau menawan kombatan lawan sebanyak-banyaknya, dan di samping itu akan merusak dan menghancurkan peralatan mereka sebanyak-banyaknya pula. Pemusnahan kombatan lawan serta peralatannya dapat dilakukan dengan segala cara dan dengan memakai semua alat asalkan yang tidak dilarang oleh hukum perang. Dalam membatasi pemilihan cara dan alat untuk berperang, hukum perang sendiri berpegang pada 3 prinsip kepentingan, yaitu yang pertama adalah kepentingan militer, yang kedua adalah peri kemanusiaan, dan yang ketiga adalah kesatriaan. Dengan adanya pembatasan ini, maka ada cara berperang yang dilarang dan ada yang diperbolehkan. Demikian pula tentang alat berperang itu sendiri. Dalam hukum humaniter internasional, terdapat beberapa senjata yang dilarang penggunaannya dalam konflik dan perang, karena dianggap akan membahayakan pihak yang terlibat secara berlebihan
dan ditakutkan akan melukai pihak non-kombatan atau penduduk sipil. Senjata tersebut diantaranya adalah senjata yang menimbulkan luka berlebihan, senjata yang bersifat tindak pandang bulu, racun atau senjata beracun, senjata biologi, senjata kimia, penggunaan zat anti huru-hara, penggunaan herbisida, penggunaan peluru yang mengembang, peluru anti personil yang meledak di dalam tubuh manusia, lalu penggunaan senjata yang dampak utamanya ialah melukai dengan pecahan yang tak dapat dideteksi oleh sinar X. Selanjutnya ada penggunaan booby trap yang dilekatkan pada tubuh manusia, lalu ada ranjau darat, senjata bakar, dan yang terakhir adalah senjata laser yang membutakan. Hukum perang tidak banyak mengatur soal alat untuk berperang. Secara luas sekali dalam pasal 22 dalam Konvensi Den Haag dicantumkan prinsip dari pemakaian senjata. Pasal tersebut menyatakan bahwa hak beligeran untuk memilih alat untuk melukai lawan adalah terbatas. Di luar dari Konvensi Den Haag masih ada beberapa perjanjian, sebagaimana yang sudah disebutkan dari daftar konvensi di atas, khusus untuk melarang dipakainya senjata tertentu. Sampai sekarang hanya alat-alat atau senjata tersebut yang di atas yang dinyatakan dilarang dalam berperang. Maka dapat kita simpulkan bahwa tujuan utama dari hukum humaniter internasional atau yang kita kenal sebagai hukum konflik bersenjata adalah untuk mengurangi dan mencegah penderitaan-penderitaan manusia pada saat terjadinya konflik bersenjata. Aturan-aturan ini tidak hanya harus dipatuhi oleh pemerintah-pemerintah atau angkatan bersenjata saja, namun aturan ini juga harus dipatuhi oleh kelompok-kelompok perlawanan bersenjata dan setiap pihak yang terlibat dalam konflik bersenjata tersebut. Sekian presentasi dari kelompok kami, lebih dan kurang kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.